Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat alkemi, dalam video sebelumnya kita sudah membahas teori asam basa menurut Arrhenius, menurut Bronsted-Lowry, dan menurut Lewis. Kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan suatu zat itu bersifat asam atau bersifat basa menggunakan berbagai indikator asam basa. Kita langsung simak video berikut ini. Sahabat-sahabat alkemi, untuk menentukan suatu zat itu bersifat asam, basa, atau netral, kita dapat melakukannya dengan beberapa cara. Yang paling mudah adalah dengan menggunakan pH meter. Yang kedua menggunakan indikator alami, yang ketiga menggunakan indikator buatan. Kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama dengan pH meter. pH meter adalah sebuah alat elektronik yang berfungsi untuk mengukur pH suatu larutan atau suatu zat. pH itu adalah derajat keasaman atau kebasaan suatu zat. Di SMP kita sudah mempelajari bahwa ketika harga pH suatu larutan atau cairan di bawah 7, itu artinya zat itu bersifat asam. Jika harga pH-nya sama dengan 7, itu artinya zat itu bersifat netral, tidak asam, tidak basa. Sementara ketika harga pH-nya di atas 7, itu artinya larutan atau cairan tersebut bersifat basa. Nah, mudah sekali menentukan suatu zat itu bersifat asam, basa, atau netral. Kalau menggunakan pH meter, tinggal melihat berapa harga pH-nya. Kalau kita tidak mempunyai pH meter, kita bisa menggunakan indikator. Indikator itu adalah zat yang bila dimasukkan ke dalam asam, basa, atau netral itu memberikan warna yang berbeda. Terdapat dua jenis indikator, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Untuk indikator alami itu dibuat dari bahan-bahan alam. Misalnya bunga mawar ini kalau warna aslinya warna merah, tetapi kalau bunga mawar itu kita haluskan, kemudian kita masukkan ke dalam zat asam, bunga mawar itu akan berwarna merah. Kalau kita masukkan ke dalam basa, dia akan berwarna hijau. Nah, karena bisa memberikan warna yang berbeda pada suasana asam dan basa, maka bunga mawar itu bisa dijadikan sebagai indikator alami. Atau contoh lain misalkan, kalau daun iler misalnya, itu warna aslinya coklat. Nah, kalau daun iler ini kita gerus, kita haluskan, kita tumbuk, kemudian kita campurkan dengan larutan yang bersifat asam, maka dia akan berwarna merah. Sementara kalau kita masukkan ke dalam larutan yang bersifat basa, akan memberikan warna kuning. Nah, Anda bisa mencoba bersama laboran atau guru Anda di laboratorium melihat perubahan warna dari indikator-indikator alami tersebut ketika dimasukkan ke dalam larutan asam, basa, maupun netral. Silahkan dicoba di laboratorium Anda. Yang kedua adalah indikator buatan atau indikator pabrikan. Indikator buatan yang sudah Anda kenal sejak SMP itu adalah kertas lakmus. Ada dua jenis, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Nah, larutan itu disimpulkan sebagai asam ketika diberikan lakmus merah, dia tetap berwarna merah lakmus merah itu. Dan ketika diberikan atau dicelupkan lakmus biru itu berubah jadi merah. Sekali lagi,
larutan itu asam ketika lakmus biru berubah menjadi merah. Sementara kalau ada larutan basa diberikan lakmus merah, dia akan berubah menjadi biru. Lakmus merahnya berubah jadi biru. Sementara kalau diberikan lakmus biru itu tetap biru. Nah, kalau larutan itu tidak asam, tidak basa, berarti dicelupkan lakmus merah, lakmus merahnya tetap merah, dicelupkan lakmus biru, kertas lakmus birunya tetap biru. Nah, ini sudah Anda kenal sejak SMP. Yang kedua adalah indikator universal. Nah, indikator universal itu dapat memprediksi kira-kira berapa harga pH larutannya. Caranya mudah, tinggal dicelupkan stik ini ke dalam larutan yang akan diuji. Kemudian warna dari stik ini dicocokkan dengan indikator yang ada dalam label. Nah, warna yang cocok itu yang mana? Itu menunjukkan kira-kira pH larutannya ada di sekitar itu. Kemudian ada phenolphthalein. Ini juga indikator pabrikan. Dia akan memberikan warna bening di dalam suasana asam dan merah muda ketika di suasana basa. Kemudian ini bromtimol biru, ini perubahan warnanya di beberapa pH. Selain itu juga ada metil merah. Ini perubahan warnanya di beberapa pH. Nah, itu contoh indikator buatan. Sahabat-sahabat alkemi, di kelas 10 kita juga pernah membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu dibedakan jadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat itu adalah larutan elektrolit yang zat terlarutnya seluruhnya berubah jadi ion atau terion sempurna. Sementara elektrolit lemah itu zat terlarutnya hanya terion sebagian kecil saja. Nah, asam dan basa itu bersifat elektrolit. Karena asam dan basa itu dapat terion. Nah, menurut Arrhenius, asam itu terion menjadi H+ dan anionnya. Sementara yang basa itu terion menjadi kation dan OH-. Nah, ini adalah contoh elektrolit kuat adalah asam dan basa kuat. Asam kuat contohnya adalah asam klorida, asam nitrat, asam sulfat, asam klorat, dan seterusnya. Sementara basa kuat ada natrium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida, dan contoh yang lain. Sementara untuk asam dan basa lemah itu bersifat elektrolit lemah. Berarti nanti terion sedikit saja di dalam larutannya. Contohnya adalah asam fluorida, asam sianida, kemudian ini adalah asam asetat atau asam cuka yang bisa kita makan untuk bumbu makanan, bakso misalnya. Kemudian basa lemah contohnya adalah amonium hidroksida, besi 2 hidroksida, dan seterusnya. Sahabat-sahabat alkemi, indikator itu juga dapat digunakan untuk memprediksi suatu larutan itu mempunyai rentang pH berapa. Misalnya, kalau kita mempunyai trayek perubahan pH, beberapa indikator seperti tabel ini, ada metil jingga, metil merah, bromtimol biru, phenolphthalein, dan ini adalah trayek pH-nya. Kemudian ini perubahan warnanya. Nah, ketika kita ingin menentukan berapa kira-kira kisaran pH suatu sampel larutan, maka kita bisa menguji dengan beberapa indikator. Misalnya, jika suatu sampel larutan diuji dengan
metil jingga dan metil merah. Ternyata warnanya kuning. Nah, metil jingga ini, metil merah yang ini, warnanya ternyata kuning. Warnanya kuning. Nah, berarti kita mempunyai kesimpulan pH-nya berarti di atas 6,2. Kemudian, ketika dicek dengan indikator BTB, warnanya biru. Nah, BTB yang ini warnanya biru. Nah, berarti pH-nya di atas 7,6. Kemudian kalau dites dengan indikator PP ternyata tidak berwarna atau bening. Nah, indikator PP yang ini warnanya bening. Bening itu berarti trayek pH-nya di bawah 8,3. Nah, dari hasil tes-tes itu, kita bisa menyimpulkan bahwa pH larutan sampel itu adalah di atas 7,6, di bawah 8,3. Atau pH-nya antara 7,6 sampai 8,3. Nah, demikian menentukan atau memprediksi harga pH dengan beberapa indikator menggunakan data trayek pH dan perubahan warna indikator tersebut. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.